wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismaila. Saya ingin menjelaskan perjuangan dan melawan Belanda dan Jepang. Penjajahan Belanda di Indonesia berlangsung selama 350 tahun atau 3,5 abad lamanya. Pada tahun 1596, bangsa Belanda pertama kali mendarat di wilayah Banten, Indonesia di bawah kepemimpinan Cornelis de Houtman. Tujuan Belanda datang yakni untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah dengan harga murah. Namun kedatangan Belanda ini tidak diterima oleh penduduk Banten karena tindakan buruk dan sering menimbulkan keributan. Saat itu bangsa Belanda pun kembali ke negaranya. Sejak itu bangsa Belanda lainnya kembali kedatangan ke Indonesia. Tak cuma di Banten, mereka pun berhasil mendapatkan rempah-rempah di Maluku pada tahun 1599. Di tahun itu Maluku masih dikuasai Portugis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perjuangan Indonesia melawan Belanda. Untuk mendapatkan tujuannya, Belanda pun mendirikan benteng pertahanan yang disebut Benteng Apal. Di saat yang sama, kapal-kapal dagang bangsa Belanda mulai memperkuatkan diri dengan mendirikan VOC, yaitu Fungsi Dagang. Sejak VOC didirikan, Belanda melakukan monopoli perdagangan di pelabuhan-pelabuhan dan pusat perdagangan di Indonesia. Selain itu, Belanda juga menanamkan kekuasaan dan mempengaruhi pada rakyat di daerah yang didatanginya. Pada tahun 1919, Belanda berhasil menguasai Batavia, kini menjadi Jakarta. Dalam beberapa tahun, Batavia berkembang cukup pesat karena menjadi pusat VOC. Sayangnya, monopoli perdagangan yang sikap bangsa Belanda ini hanya membuat kerugian pada rakyat Indonesia. Untuk melawan penjajahan ini, rakyat Indonesia berusaha melakukan perlawanan untuk mengusir Belanda dari daerah masing-masing. Saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya. 4. Penjajahan Jepang. Setelah 3,5 abad dijajah Belanda, Indonesia diduduki Jepang. Negara di Asia ini berhasil menggeser kekuasaan Belanda beserta sekutunya dari wilayah Indonesia. Pada awal pendudukannya, tentara Jepang diterima dengan baik oleh bangsa Indonesia. Jepang melakukan tindakan-tindakan yang menarik simpati rakyat hingga memimpin Indonesia. Salah satunya adalah memberikan pendidikan dan latihan militer pada pemuda Indonesia. Namun, akhirnya tindakan-tindakan itu mulai berubah dan merugikan bangsa Indonesia. Jepang mulai memeras tenaga seluruh rakyat Indonesia untuk bekerja demi kepentingan negara itu. Kekejaman Jepang ini menimbulkan pemberontakan dari beberapa daerah. Tahun 1944, keadaan Jepang kian memburuk setelah mengalami banyak kekalahan dari pasukan Amerika Serikat. Saat itu, pemerintahan Jepang akhirnya menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Mereka pun membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1 Maret 1945. Anggota BPUPKI ini terdiri dari bangsa Indonesia dan Jepang. Setelah 2 kali melakukan sidang, BPUPKI bubar dan dibentuk penggantinya bernama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut PPKI, yang diketuai Insinyur Soekarno dan diwakilkan Ketua Dr. Andus Muhammad Hatta.